Halo guys, selamat datang di channel BSTP. Hari ini kita akan melanjutkan perju tradingan kita di future Binance ya guys ya. Oke guys, hari ini kita akan coba cek market BTC ya. Apakah BTC akan menuju 15k ya everyone? Kalau kita perhatikan di time frame besarnya, kalau kita lihat histori sebelumnya ketika terjadi sideway lalu ada konfirmasi breakout seperti ini ya, nyungsepnya begitu dalam, longsornya begitu dalam. Kalau kita perhatikan ya, sebelumnya terjadi breakout, konfirmasi breakout, nyungsepnya begitu deras, dan di sini sekarang terjadi sideways, dan kalau sampai konfirmasi breakout bisa jadi ke 15k. Wow, siapa yang tahu ya. Tapi sebelumnya bantu like, comment, dan subscribe, bantu share juga ke teman-teman lainnya supaya channel BSTP terus berkembang ya. Oke, kita langsung saja untuk cek marketnya. Untuk melanjutkan video sebelumnya kita belajar yaitu SMC, Smart Money Concept, seperti itu ya. Mengulang sedikit saja supaya kita bisa lebih memahaminya ya. Jadi apa itu SMC? Saya sering menggunakannya di time frame kecil ya. Untuk scalping juga bisa saja. Jadi kita bisa lihat di time frame 1 jamnya ketika dia ada konfirmasi choke atau dia break dari lower high sebelumnya. Misalkan kalau dia bearish trend, ketika dia break lower high sebelumnya, itu baru ada indikasinya akan terjadi sebuah pemantulan harga atau terjadi reversal ya. Contoh seperti ini, kita mengulang sedikit saja ya. Ketika terjadi bullish trend, dari mana kita tahu bahwa market itu akan terjadi sebuah reversal? Jadi SMC itu ada dua, follow the trend dan melakukan entry ketika market reversal. Follow the trend itu sering disebut boss break up struktur, seperti itu, seperti ini ya. Ketika ada konfirmasi breakout, ada retest, breakout, ada retest, membentuk yang namanya higher low ketika dia bullish trend, dan ketika dia akan terjadi sebuah reversal, dia membreak higher low sebelumnya, seperti ini ya. Kadang dia melebihi atau mencari area demand seperti itu. Jadi di sini ketika dia break, teman-teman bisa perhatikan ketika dia break lower atau higher low sebelumnya, ini adalah indikasi akan terjadi sebuah reversal ya. Oke. Itu untuk choke ya, ini dinamakan choke change of character. Kalau boss itu break up struktur seperti follow the trend ya. Di sini teman-teman bisa perhatikan choke atau break resistance sebelumnya, bukan choke ya, tapi boss break up struktur. Tinggal cari area entry-nya. Ini boss dan ini choke. Kendala ketika menggunakan teknik SMC ini adalah menunggu, benar-benar ya, kita belajar yang namanya menunggu market menyentuh atau membentuk momen. Ketika dia retest kembali lah, itulah baru melatih kesabaran ya. Jadi teman-teman harus melatih teknik apapun yang digunakan tekniknya ya. Alangkah baiknya di backtest dulu seperti itu. Oke, kita akan coba cek market BTC di time frame 15 menit ya, sebelum kita melakukan entry. Sebelumnya di sini kalau kita perhatikan di time frame untuk scalping, saya biasanya untuk analisa itu di time frame 1 jam ke bawah, bisa di time frame 30 menit, bisa di time frame 15 menit ya. Kalau kita memperhatikan dengan saksama ya, di time frame 1 jam di sini di time frame 1 jam sebelumnya dia membentuk yang namanya, kalau dia bearish trend, yaitu lower high, lower low. Tapi di sini kalau kita perhatikan dia membreak yang namanya lower high sebelumnya. Ini adalah indikasi bahwa choke akan terjadi reversal. Tapi ini time frame kecilnya saja ya. Oke, di sini kalau kita perhatikan ya, di sini choke karena dia break ini lower high sebelumnya. Oke, kita tandai dulu choke. Oke, change of character ya. Dan di sini kalau kita memperhatikan ketika dia break retest kembali itu masuk atau menyentuh di liquidity areanya di sini atau di supportnya ya. Kita bisa katakan bahwa liquidity itu adalah supportnya. Jadi sebenarnya kalau di SMC itu ada yang namanya order block, ada yang namanya liquidity. Sebenarnya sama seperti kalau order block itu supply and demand, liquidity itu seperti support dan resisten. Ketika ada konfirmasi breakout di sini, retest kembali di sini. Dan di sini kalau kita perhatikan kembali, kita cek ke time frame lebih kecil lagi ya, di time frame 15 menit ya everyone. Dia breakout dari garis trend line-nya.
Dan kalau kita memperhatikan dengan seksama, apakah akan terjadi sebuah pemantulan harga ya? Tapi paling mantulnya sampai di paling di 22 longsor lagi ya. Di sini ada area supply juga ya. Di sini kalau kita memperhatikan, oke. Tapi untuk time frame besarnya itu masih cari celah untuk short entry. Tapi untuk ini ya, teman-teman yang suka scalping, di sini kita bisa mencari celah untuk entry long ya. Saya ambil sedikit lah ya. Oke, just wait and see. Kalau kita perhatikan ini sudah ada konfirmasi breakout dari trend line-nya. Dan kita akan mencari celah untuk entry long. Di sini terjadi sideways ya. Alangkah baiknya ketika dia retest sampai ke sini ya. Untuk meminimalisir saja. Oke. Break retest. Dari Bang Rahman, Fazlur Rahman ya. Bang, check in OP. Oke, kita cek OP. Cek OP. Konfirmasi cok melebihi dari lower high sebelumnya, retestnya tapi menyentuh di liquidity areanya ya. Di sini kalau teman-teman perhatikan area liquidity supportnya, sebenarnya itu menggunakan teknik SMC ini harus benar-benar melatih yang namanya kesabaran ya. Kalau teman-teman nggak sabar menunggu, wah, suram kehidupan ya, sedikit-sedikit mau entry begitu. Intinya dia ada konfirmasi breakout dari lower high sebelumnya kalau dia bearish trend. Kalau dia bullish trend, ada konfirmasi breakout dari higher low sebelumnya. Itu sudah indikasi pertama akan terjadi sebuah reversal. Tandai support, resisten atau liquidity areanya, lalu tandai juga order block atau supply and demand-nya. Seperti itu. Tinggal menunggu saja. Menunggu dia menyentuh di area itu lalu baru melakukan entry. Seperti itu ya. Dan kalau kita memperhatikan sekarang si OP USDT ini di time frame 15 menit ya. Di sini ada area supply. Kalau teman-teman perhatikan ya, ada area supply. Menyentuh supply. Ada indikasi untuk turun dulu. Kita fokus di BTC ya guys ya. Kita akan cek untuk BTC apakah ada celah untuk melakukan entry. Tapi kalau kita memperhatikan ya, bisa jadi meskipun dia, kalau kita perhatikan ya di time frame besar seperti ini, beberapa kali atau histori sebelumnya di sini ketika dia sideways lalu breakout dari trend line-nya, nyungsepnya begitu dalam, dan di sini sekarang sideways dan berada di trend line-nya nih. Kalau sampai dia breakout atau paling enggak dia akan terjadi koreksi dulu, koreksi sampai mungkin harga 22k, bisa jadi sampai di harga 22k. Siapa yang tahu ya. Tapi kalau dari analisa teknikal, kita cek di time frame 15 menit, kita akan coba scalping manja ya. Masih agak beresiko menurut saya kalau mau melakukan entry long. Saya mau melakukan entry long ketika dia retest kesini saja ya. Retestnya sebenarnya dia udah retest sih. Dia break retest satu candle, dan sekarang haruskah kita memutuskan untuk melakukan entry long ya guys ya? Apakah sedikit beresiko ya guys ya? Kita cek di time frame 1 jam. Menarik sekali ya. BTC keduluan ya. Jadi kalau menurut saya mungkin dia akan koreksi dulu menyentuh di harga 23 atau bahkan sampai 25 di sini ya. 22 atau enggak 25, baru dia yang lanjut nyungsep kembali ya. Kalau sampai lanjut nyungsep bisa jadi menyentuh di harga 15k seperti itu. Oke, mungkin segitu aja video hari ini. Kalau
Ada pertanyaan seputar trading, silahkan komen di bawah, nanti saya bantu jawab di video selanjutnya. Oke, thanks for support and see you the next video man. Peace.